Pancasila di Indonesia perannya telah memudar. Ya, memudar. Sejak era reformasi bergulir, terjadi defisit pengetahuan terkait Pancasila. Pasalnya, seluruh struktur dan bangunan yang mengimplementasikan Pancasila dihapuskan. Terus, bagaimana upaya agar Pancasila tidak memudar? Mata kuliah khusus Pancasila harus masuk di dalam semua kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Terus yang kedua, agar kita tidak eksklusif, kita membangun program yang namanya inklusi sosial. Misalnya membersihkan selokan sebagai wujud sederhana gotong royong, perbanyak ruang perjumpaan antar anak bangsa yang berbeda baik dari suku, agama, dan lainnya. Sebagai misal contoh di kehidupan sehari-hari itu Muhammad Nasir dengan IJ Kasimo, walaupun berbeda ideologi, tapi dalam keseharian mereka bisa saling menolong, naik sepeda bareng, cari indokos bareng, bahkan bisa mencari calon istri bareng-bareng. Semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan patut diwaspadai, karena penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oleh karena itu, teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab yaitu penggunaan media sosial untuk menyebarkan ajaran radikal atau isu yang berpotensi dapat melukai Bhinneka Tunggal Ikaan pada bangsa ini. Pancasila merupakan pemersatu bangsa, jadi semua tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa termasuk dengan perantara teknologi berarti telah melukai Pancasila. Seperti makna sila pertama, teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya. Semakin tinggi penggunaan teknologi, seharusnya kita semakin bersatu dengan orang lain. Karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Seperti makna sila keempat, yaitu kita harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dalam penggunaan teknologi harus berperilaku sesuai dengan pesan-pesan yang tersirat dari sila-sila Pancasila. Salah satu contohnya memiliki moralitas bahwa manusia dalam penggunaan teknologi harus beradab dan bermoral. Making Indonesia 4.0 ditujukan sebagai strategi dan roadmap for IR di Indonesia. Roadmap Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di 5 sektor yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional. 10 prioritas nasional ini meliputi perbaikan alur aliran material, mendesain ulang zona industri, hingga menarik investasi asing. Lantas bagaimana Pancasila menjawab? Yang pertama, Pancasila mampu memilah muatan positif dan muatan negatif dari 4IR. Revolusi Industri 4.0 menjadi anak kandung globalisasi merupakan fenomena yang tak bisa kita bendung. Nah, karena ini, Pancasila sebagai sarana penyaring atau sebagai filter, serta paduan gerak langkah ke depan menjadi penting dan sangat relevan. Kemudian Pancasila sebagai modal sumber daya manusia di Indonesia. Karena tujuan 4IR adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi, sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang. Oleh karenanya, peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Apabila soft skill sudah termuat, maka Making Indonesia 4.0 akan lebih mudah tercapai. Kemudian Pancasila sebagai penentu segi prioritas dalam perjalanan roadmap Making Indonesia 4.0. Dengan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila akan mempermudah penentuan segi prioritas dalam tantangan 4IR. Prioritas utama tetap untuk kemaslahatan bangsa, sehingga di sini perlunya dukungan prioritas bagi setiap bidang yang benar-benar menguntungkan bangsa, bukan tikus kudasi. Kemudian bagaimana mendukung hal-hal tadi? Sebenarnya ada kendala yang cukup signifikan, yaitu terletak pada adanya jarak antara fungsionalitas Pancasila dengan pemahaman masyarakat. Terlebih lagi generasi milenial yang lahir 4 dekade lebih setelah kelahiran Pancasila. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama pembumian Pancasila, yang kedua penanaman nilai Pancasila dalam pendidikan yang berperan dalam Making Indonesia 4.0 dan menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Panic buying. Alasan masyarakat melakukan panic buying atau penimbunan barang adalah untuk berjaga-jaga. Namun mereka malah membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Tindakan ini merugikan kelompok masyarakat bawah dan malah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Pandemi Ventilju, ketidakpastian kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat kebingungan. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencarian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga membuat mereka mulai tidak peduli dengan adanya protokol kesehatan. Euforia vaksin memiliki dampak yang cukup berbahaya. Ketersediaan vaksin dikhawatirkan memberikan harapan semu sehingga masyarakat mulai lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Padahal belum ada jaminan vaksin mampu melindungi kita dari virus. Karenanya protokol kesehatan tetap harus ditingkatkan. Nah, pandemi mengubah berbagai aspek dalam kehidupan. Kecemasan dan rasa tidak aman yang kita alami harus bisa disikapi dengan rasional, agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus. Nah, sebagai seorang yang berpancasila, kita seharusnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pandemi ini. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepedulian dan persatuan kita agar kita mampu melalui pandemi ini secara bersama.